yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memenuhi setiap hati, memberikan sukacita dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini melihat wajah-wajah ceria yang siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan ya, yuk kita bangkit berdiri aja yuk. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki, amin, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini kita bersuka, Tuhan menggirangkan kita, amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Yakin Tuhan menggirangkan kita pada pagi hari ini. Karena ketika kita gerbangnya Tuhan, kita nggak boleh ngizinin ketakutan meliputi hidup kita. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, supaya kita bisa merasakan sukacitanya Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, ada imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan.
sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah tiba di pertengahan ibadah kami. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, karena kami yakin dan percaya segala berkat yang kami miliki hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Amin. Kami siap memberi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya Ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku Ajaib selamanya. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Mari kita memberikan persembahan. Yang bertugas saya undang maju ke depan, kita nyanyikan pujian ini. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, Setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Amin, amin, amin. Percaya bahwa Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu sangat besar kasih-Nya kepada kita.
Pengorbanan Tuhan buat kita itu gak bisa dihitung, gak bisa diukur. Haleluya Yesus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Nyatakan dedikasi kita. Kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk minggu ini ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati pendetamu ya Bapak yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapak. Berkati dalam kehidupannya Tuhan, berkati dalam pelayanannya ya Bapak. Biarlah pelayanannya Tuhan bisa meninggikan nama-Mu saja ya Bapak. Tuhan, berkati juga hati kami Tuhan. Engkau lingkupi hati kami Tuhan, biar kami bisa menerima firman-Mu dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara dalam ibadah pagi hari ini. Kita baca Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan yakin kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta. Bisa. Kalau Tuhan berkati kita, orang bilang, ih orang Kristen hidupnya diberkati, bisa. Lalu dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Nah, mungkin ini perlu terjemahan atau pengaplikasian yang khusus karena berbeda dengan di Israel waktu itu. Jadi kalau ladang ini gandum sudah menguning, yang pertama dipetik, kan kuningnya enggak bareng ya. Kalau saudara yang pernah di kampung bisa tahu itu buah itu enggak bareng matengnya, betul? Nah, yang awal itulah yang dibawa ke Bait Allah. Gitu. Yang awal yang kuning-kuning itu dibawa ke Bait Allah. Ya. Di kampung dulu seperti itu masih saya alami. Bahkan buah yang duluan dipetik yang kuning-kuning nggak boleh dimakan orang rumah. Dibawa ke gereja. Gitu. Saudara-saudaraku, mungkin selama ini kita tidak memberi perpuluhan. Mungkin ya. Mungkin selama ini kita atau saudara tidak memberi persepuluhan. Dan setelah mendengar khotbah ini juga tidak tergerak untuk kasih perpuluhan. Enggak ada masalah, saudaraku. Saya katakan enggak ada masalah. Karena saya hamba Tuhan, saya harus menyampaikan kebenarannya. Sebab mengembalikan perpuluhan itu adalah soal ketaatan dan terima kasih kepada Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Amin. Terus kalau saudara yang selama ini memberi, terus enggak setuju dengan penjelasan saya, terus saudara enggak memberi, ya itu terserah saudara. Kebenaran sudah diberikan. Saudara mau taati, saudara tidak, tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Saya enggak berdosa di hadapan Tuhan karena tidak menyampaikan kebenaran. Paham ya? Oke. Bapak Ibu Saudara, memberi perpuluhan jangan sebagai umpan. Jangan sebagai suap. Ngerti enggak saudara? Nanti kita akan lihat lucu saudaraku. Ya. Dan waktu mempersiapkan ini saya dengan Pastor Gisel ketawa. Zaman dulu udah ada begini, apalagi sekarang gitu loh. Iya. Jadi kelakuan orang Kristen sekarang ini saudaraku, sama seperti orang-orang zaman dulu, bahkan sebelum ada namanya bangsa Israel. Oke. Perpuluhan itu dimulai bukan sebagai perintah dalam Taurat. Ingat ini, garis bawahi. Waktu kita kasih perpuluhan, itu bukan berarti kita mengikuti Taurat. Bukan mengikuti Taurat. Ya. Karena perpuluhan itu ada sebelum masa
Taurat. Ya. Lalu Taurat meneruskan dan meneguhkan dengan perintah dan mengatur kepada siapa perpuluhan itu harus diberikan. Jadi Taurat itu hanya mengatur kepada siapa persembahan persepuluhan itu diberikan, karena waktu itu sudah ada rumah Tuhan. Tapi adanya perpuluhan ini terjadi sebelum ada Taurat, bahkan sebelum ada yang namanya bangsa Israel. Yang perlu diketahui, setiap suku bangsa di dunia ini sebelum adanya agama-agama punya namanya kepercayaan, betul? Ada ya? Kepercayaan, makanya kita di Indonesia ini pernah ada namanya aliran kepercayaan. Kalau di Jawa, kejawen ya, kejawen gitu. Dia punya kepercayaan, dia punya yang disembah, dan setiap agama atau kepercayaan itu memahami bahwa dari semua yang dia peroleh, ada bagiannya yang dia sembah. Ingat ini saudara, ya betul kan? Kenapa orang kasih sesaji di pinggir jalan, di mana? Di bawah pohon ya. Saudara pernah tahu itu? Pernah lihat? Pernah melakukan? Saudara pernah tahu orang tua saudara melakukan? Pernah. Ya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang dia sembah, dan yang dia sembah itu punya bagian dari rejeki yang dia peroleh. Gitu. Jadi dari rejeki yang diperoleh itu, orang-orang yang belum beragama sadar bahwa enggak semua miliknya. Ada bagian yang punya pemberi. Gitu. Itu di setiap agama ada. Di setiap agama ada. Ada yang namanya punya pemberi, kalau kita bilang punya Tuhan gitu ya. Lalu ada juga bagian orang lain yang Tuhan titipkan untuk kita bagikan. Ada seorang dari agama lain, ya saya katakan Buddha, lalu dia ke gereja. Gitu. Dia bilang begini ke saya, agama Kristen itu paling enak, semau-maunya aja. Loh, kok gitu? Kaget saya. Ya, kaget saya. Iya saudaraku. Ya, soal ibadah begini nggak pakai aturan. Ada aturan nggak ditaati nggak apa-apa. Gitu. Saya pikir seketat itu ke agama lain, dan ternyata iya saudaraku. Ada 3 masa tentang peristiwa perintah mengenai perpuluhan yang terjadi. Ada 3 peristiwa, dan ini yang akan kita bahas. Yang pertama, masa sebelum Taurat. Masa sebelum Taurat. Apa saudaraku masa? Jadi masa sebelum Taurat sudah ada. Ada 2 peristiwa. Ada 2 peristiwa. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ada 2 peristiwa. Yang pertama oleh Bapak Abraham, saudaraku. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, Abram memberi 1/10 dari hasil kemenangannya kepada Raja Salem, yang waktu itu adalah imam yang maha tinggi. Nah, Abraham memberikan. Ini adalah inisiatif Abraham. Saya ulangi, inisiatif Abraham. Dengan sukarela ia memberikan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih karena sudah menang. Jadi Abraham memberi persepuluhan atas kehendak sendiri. Saat itu belum ada aturannya saudaraku. Enggak ada aturannya, dan mungkin sekali ya, Abraham itu belajar atau mencontoh dari negara tetangga atau kepercayaan tetangga. Yang kalau ibadah itu membawa sesuatu. Saudara, saudara perhatikan, coba lihat ke sebelah kiri, sebelah kanan,
agama lain. Ada enggak yang beribadah dengan tangan hampa? Enggak ada loh saudaraku. Ya. Kalau kita bilang kita ada kolektor, tetangga juga ada kan? Ada. Sama loh saudaraku, sama. Nah mungkin sekali Abraham waktu itu mencontoh agama-agama lain dan dia membangun dengan keinginannya sendiri. Nah, lalu saudaraku yang kedua, Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oke, ini Yakub saudaraku. Sekali lagi, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada aturan untuk memberi 1/10. Tapi Yakub mungkin belajar dari ayahnya, dia lihat ayahnya, karena Abraham, Ishak dan Yakub kan begitu ya. Abraham melakukan, mungkin Ishak melakukan, tidak ada catatan itu. Tapi Yakub kemudian dia berjanji. Waktu dalam pelariannya di tengah rasa takut, sendirian dan kebingungan, perhatikan, waktu dalam kesendiriannya, takut dan bingung, dia doa. Dia pikir, sendirian, gak ada siapa-siapa, takut, gak punya masa depan. Dia bilang, Tuhan, kalau satu hari nanti Tuhan pimpin saya pulang ke rumah ayah saya akan berikan 1/10 kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ada yang meminta dia berjanji? Enggak ada. Tapi dia berinisiatif. Lalu kalau kita lihat ini seperti terjadi tawar-menawar, betul? Di mana tawar menawarnya? Kalau Allah, berarti kalau dibalik bagaimana? Iya, ini sama Tuhan tawar menawar. Tapi ingat, belum ada perintah, belum ada aturan. Jadi inisiatif dia. Ya udah Tuhan, kalau Tuhan sertai saya bisa pulang, saya kasih 1/10. Artinya kalau tidak, ya nggak kasih. Saudaraku, ini kayak bisnis. Tuhan dijadikan rekan bisnis. Gitu. Saudaraku, apakah ini sekarang terjadi? Ini umpan. Gitu. Ini umpan. Jadi ke Tuhan itu seperti umpan. Kasihan deh. Gitu, kasihan. Bapak Ibu Saudara, sepertinya terjadi tawar-menawar. Dan kalau kita lihat karakter, sifat. Siapa Yakub itu saudaraku? Dijuluki apa? Siapa? Yang ditipu siapa? Siapa yang ditipu Yakub? Coba. Esau. Siapa Esau? Bukan saya, bukan. Siapa yang ditipu Yakub? Sekali lagi saya tanya, siapa yang ditipu Yakub? Terutama itu bapaknya. Iya kan? Tapi terkenalnya Yakub itu menipu kecil kalau nipu kakak. Yang berat itu menipu orang tua. Dia pakai itu apa saudaraku, jubah bulu supaya kalau bapaknya ngeraba, lah itu nipu enggak? Udah tahu sikap Yakub begitu, kita baca lagi dia
ngelecekin Tuhan, saudaraku. Dan kayak gitu ditiru banyak orang hari ini, saudaraku. Ya. Yakub bilang kalau Tuhan kasih saya 100%, saya akan kasih 10%. Berarti kalau cuma dikasih 90%, batallah perjanjian. Dan banyak orang Kristen sekarang gitu, terutama waktu sendirian, sakit, takut, janjinya janji yang manis. Itu waktu sakit, janji yang manis takkan kulupakan. Waktu sembuh, tapi janji bulan madu hanya mimpi. Itu yang terjadi, saudaraku. Jujur. Saudara boleh angkat tangan, boleh enggak? Saudara waktu susah, waktu sakit, waktu terbentur, waktu kepepet, pernah enggak janji sama Tuhan tentang apa saja? Jadi ada Abraham. Abraham ternyata bukan hanya 10%, anaknya diberikan. Nah, yang kedua, saudaraku, pada masa Taurat. Pada masa Taurat ada beberapa aturan atau hukum yang diberlakukan pada masa Taurat. Yang pertama adalah hukum yudisial. Ini hukum sipil, saudaraku, hukum sipil yang mengatur tentang kehidupan di masyarakat agar tertib, tidak terjadi kriminal atau pelanggaran yang merugikan orang lain. Karena waktu itu belum ada pemerintahan yang memang mengatur masyarakat dalam bentuk pemerintahan. Jadi yang mengatur itu langsung Tuhan, namanya ini pemerintahan otokrasi. Pemerintahan benar-benar dari Tuhan. Lalu Tuhan menerapkan hukum ini. Namanya hukum yudisial, hukum sipil. Seperti apa misalnya? Kalau kedapatan orang berbuat salah, berzina, merampok atau apa. Hukumnya apa, saudaraku? Dirajam sampai mati. Itu hukum yudisial. Lalu di masyarakat terjadi, namanya gigi ganti gigi. Yang kedua, saudaraku, ada hukum moral. Nanti dulu. Hukum yudisial ini sekarang tidak berlaku. Sejak sebelum zaman Tuhan Yesus itu sudah enggak berlaku. Waktu zaman Tuhan Yesus masih ada berlaku ya. Masih ada berlaku, tapi setelah itu tidak diberlakukan lagi. Itu hukum yudisial. Lalu hukum moral. Hukum moral ini dituangkan antara lain dalam 10 aturan yang kita kenal dengan sebutan 10 perintah atau 10 hukum. Ada yang hafal? Jangan ada padamu dan seterusnya. Selesai kan? Nah, saudaraku, ini hukum moral di bagian poin 6 sampai 10. Sebenarnya semua hukum moral karena hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Di situ tertulis agar jadi panduan kehidupan bersosial di masyarakat, tertib, saling menghargai satu dengan yang lain, baik kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada orang lain. Ya, saudaraku, tertulis di sana jangan mencuri. Tertulis di sana apalagi, saudaraku? Hormati ayah dan ibu. Dan seterusnya. Itu hukum moral. Nah, saudara-saudaraku, hukum moral ini tetap berlaku. Bahkan sampai sekarang. Oh, perjanjian baru tidak. Saudaraku, perjanjian baru menuliskan, dipadatkan, dipersingkat, jadi kata yang pendek, apa namanya, saudaraku? Kasihilah, wis pinter-pinter, ini mempermudah saya khotbah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu hukum moral. Berlaku enggak sekarang? Jangankan di agama, di masyarakat umum saja berlaku. Apalagi dalam hukum-hukum agama. Saya rasa semua agama mengajarkan itu. Dan harusnya agama Kristen menjadi contoh dalam hal kasihilah sesamamu manusia. Tapi kenyataannya belum bisa jadi contoh, saudaraku ya. Baik. Lalu yang ketiga hukum seremonial. Ini kayak orang ngasih kuliah. Ya, hukum seremonial. Hukum seremonial itu adalah aturan-aturan yang menjadi panduan dalam peribadatan. Dalam ibadah-ibadah. Nah, saudaraku, dalam hukum ini tertulis tentang sunat, tertulis tentang korban-korban, tertulis tentang tata cara ibadah, dan juga di sini tertulis tentang perpuluhan. Dan dalam hukum Taurat tertulis ada perintah tentang perpuluhan. Diberikan kepada suku Lewi. Ya. Coba kita baca Ulangan 14 ayat 22, 23, dan kemudian ayat 27. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya, langsung ayat 27 saja. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan. Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Ya, kenapa suku Lewi enggak dapat? Saya langsung ke Bilangan 18 ayat 21. Begini saudaraku tentang suku Lewi. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi suku Lewi itu tidak mendapat bagian tanah pusaka. Jadi setiap suku di Israel dapat bagian tanah pusaka. Nah, tanah pusaka itu digarap, ditanami dan mendapatkan hasil. Dan hasil di Kanaan itu bagus sekali sampai hari ini. Sampai hari ini. Gitu ya. Berlimpah dengan susu dan madu. Nah, semua suku Lewi enggak dapat. 12 suku lainnya dapat. Maksud saya 11, tapi tetap 12 karena anak Yusuf itu Efraim dan Manasye itu dapat sendiri-sendiri. Makanya Lewi enggak dapat. Nah, dari mana dia dapatnya? Dia dikhususkan melayani kemah tabernakel, melayani bait Allah. Nah, dari suku-suku Israel itulah dia, suku-suku Lewi itu mendapatkan persembahan 1/10. Dan itu untuk hidup orang-orang Lewi. Orang Lewi itu tidak satu, ya. Ada di sana yang lain-lain juga tersebar di berbagai tempat di mana ada bait-bait Allah kecil. Begitu. Jadi saudaraku, tujuan Tuhan mengajarkan mengembalikan persepuluhan. Perhatikan baik-baik di sini. Kepada Israel ya, kepada Israel dulu. Tujuannya agar orang Israel takut dan hormat akan Tuhan. Ini. Tujuannya supaya orang Israel apa saudaraku? Takut dan hormat. Ini untuk orang Israel dulu ya. Supaya orang Israel takut dan hormat. Yang kedua mengingatkan bahwa Tuhan itu sebenarnya yang memiliki semuanya. Tanah Kanaan yang punya siapa? Tuhan. Orang Israel dikasih, tapi orang Lewi enggak dapat. Kasih tuh buat orang Lewi. Dia udah urus rumah Tuhan. Udah urus bait Allah. Lalu kemudian mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Lalu saudaraku persepuluhan itu untuk pemeliharaan orang Lewi. Ya, suku Lewi tidak dapat tanah pusaka, dia bekerja dan melayani bait Allah, mendapat 1/10 dari penghasilan orang Israel. Nah, jadi saudaraku, ini di Israel seperti itu aturannya. Orang Lewi enggak nyangkul, orang Lewi enggak tanam-tanam untuk penghasilannya.
Dia benar-benar urus rumah Tuhan dan dia dapat persembahan persepuluhan dari masyarakat Israel waktu itu. Oke, sekarang yang poin 3. Gereja. Siap-siap saudaraku. Saya lihat di sosmed, seorang muda dia menulis begini. Dia orang yang bermurah hati sehingga 90% gajinya, perhatikan baik-baik ya, 90% gajinya dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Ada saudara yang seperti itu? Anak muda? Dia memberikan 90% gajinya untuk orang yang membutuhkan. Halo anak muda, ini yang nulis anak muda loh. Di sosmed bukan opa-opa yang nulis, bukan om-om. Ya. Dia memberikan berapa saudaraku? Maris, berani enggak? Enggak, dengan 10% enggak bisa hidup ya. Jujur itu. Saya memberikan 90% untuk orang yang membutuhkan. Dan orang yang membutuhkan itu adalah saya. Jadi sebenarnya bagaimana saudaraku? Tapi di mana kebenarannya? Ada kebenarannya enggak? Ada kebenarannya. Ternyata ini anak muda, ini kerja di kapal, ini saya tahu. Dia kerja di kapal. Jadi dia pakai yang 90% itu benar. Tapi cara dia menulis itu, saya berbelas kasihan kepada diri sendiri. Jadi 90% dikasihkan ke diri sendiri. Saudara tertawa kan? Tertawa. Begitu dapat kalimat terakhir tertawa. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, kebenarannya ada. Karena dia tidak pakai yang 10%. Halo? Mudah-mudahan khotbah ini didengar juga dengan yang tidak hadir di ruangan tapi online. Kita tertawakan. Lucu memang, saya senang cara menulisnya. Artinya dia taat memberikan yang 10%, dia pakai yang 90%. Nah, tentang sekarang masa gereja, tentang perpuluhan tadi sudah saya mulai dengan berbagai perbincangan. Nah, sekarang kita lihat langsung saja Roma 12 ayat 1. Ini masa gereja. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Hidup ini adalah saya benar-benar mengharapkan ada yang menjawab kesempatan sih. Ya. Saya akan mengatakan hidup ini adalah, yang saya katakan, hidup ini adalah milik Tuhan. Lalu saya pancing saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan mempersembahkan seluruh hidupmu kepada pemilik hidup. Itu betul. Itu betul. Karena itu Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh, hidup, dan semua yang ada pada kita milik Tuhan, persembahkan itu. Jadi seharusnya saudaraku, kalau Tuhan beri hidup, dan semua yang ada pada kita itu disebutkan dengan 100%, berapa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Ya 100%. 100% saudaraku. Ya. Loh kok bisa 100%? Semua Tuhan yang punya. Gitu ya. Semua Tuhan yang punya. Jadi kalau kita kasih 1/10, saudara keberatan, saudara tidak menghargai yang Tuhan kasih semuanya yang 100% itu. Nah, saudaraku, catatan perpuluhan dalam perjanjian baru, nanti kita akan lihat nih.
Tidak ada perintah di dalam perjanjian baru, kata banyak orang. Betul? Ada enggak perintah? Berikanlah persepuluhan. Sama seperti perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Ada enggak? Dan ini memang bagi orang-orang penentang ini benar-benar ya jadikan dasar gitu ya. Kenapa enggak ada perintah? Karena sudah ada perintah. Gitu. Jadi enggak diperintahkan lagi. Kita lihat dalam Matius 23 ayat 23 ya, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Coba kalimatnya dulu. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi maksudnya apa saudaraku? Dua-duanya apa saja? Termasuk di dalamnya persepuluhan. Gitu. Ayat ini merupakan teguran kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka taat loh. Kasih perpuluhan, taat. Bahkan sampai poin kecil dikasih. Adas manis itu sampai seperti itu saudaraku. Adas manis, lasih, jintan, kamu bayar, kamu kasih. Memang ada penentang di Facebook, di sosmed nih, Instagram bilang, jadi bukan uang yang dibawa ke gereja, adas manis, ya udah bawa. Ya, kalau itu harus barang, ya bawa, gitu. Kalau itu untuk kebutuhan Lewi seperti itu, untuk kebutuhan pendeta sekarang itu bawa. Tapi dia nggak lihat di perjanjian lama dikatakan, kalau tempat itu jauh, juallah, bawalah uangnya ke Bait Allah, ada ayatnya. Jadi kadang-kadang sudah berani bicara begitu, nggak lihat bahwa di Alkitab ada tertulis juga yang dibawa itu uang kalau tempatnya jauh. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang satu dilakukan yaitu persepuluhan, adas manis dan lainnya. Tapi yang lain juga harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Sosial. Orang tua. Itu harus dilakukan karena orang Farisi merasa kalau dia sudah kasih perpuluhan, dia nggak pedulin orang tua karena Allah itu nomor satu dan segalanya. Ini salah. Tapi jangan juga sebaliknya. Kasih orang tua, nggak kasih ke gereja, nggak kasih ke Tuhan. Gitu loh. Ada yang seperti itu. Saya udah kasih orang tua perpuluhan saya. Jadi dia nggak kasih lagi apa-apa buat orang tua karena udah kasih persepuluhan. Jadi ada yang kasih persepuluhan, nggak kasih ke orang tua dan sosial. Ada yang kasih orang tua dan sosial, nggak kasih persepuluhan. Tapi ada yang lebih parah, saudaraku. Saudara tahu nggak yang lebih parah? Udah ada di depan. Coba baca itu parahnya. Banyak orang, nggak mau baca dia. Parahnya banyak orang Kristen saat ini memberi perpuluhan tidak, memberi kepada orang tua juga tidak. Kata Roma Irama apa saudaraku? Sungguh terlalu. Tapi ada yang begini, saya sudah pisahkan 1/10, itu yang buat kolekte, itu buat ongkos ke gereja, itu yang buat persembahan kalau Natal, kalau Paskah. Beda. Orang Israel itu perpuluhannya 3, saudaraku. 1/10 dibawa ke rumah Tuhan, 1/10 yang kedua buat biaya perjalanannya, 1/10 yang ketiga itu buat korban-korban. Kan ada korban-korban ibadah. Itu orang Israel seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu teguran kepada orang Farisi tentang persepuluhan. Lalu ada lagi saudaraku,
Matius 22 ayat 21. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Kalau dimulai dalam ayat 18, Yesus mengetahui kejahatan mereka. Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Lalu ayat 20, mereka udah bawa uang 1 dinar, jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudaraku, ini masih bicara tentang uang. Orang Farisi mau menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Ayat 17 mengatakan, kepada siapa kami membayar pajak, diperbolehkan enggak bayar pajak. Karena menurut orang Farisi kalau udah bayar perpuluhan enggak usah bayar pajak. Kalau udah bayar pajak enggak usah bayar perpuluhan. Gitu. Orang Farisi tahu banget aturan dan dia cari alasan untuk menjebak Yesus. Ingat, kalau Tuhan Yesus bilang, ya kamu harus kasih kepada Tuhan sebagai perpuluhan. Yesus ditangkap karena dianggap menentang pemerintah. Ini jebakan. Lalu Tuhan Yesus minta 1 koin, lalu ditunjukkan gambar kaisar. Tuhan Yesus bilang, yang punya kaisar, kasih kaisar. Yang punya Tuhan, kasih Tuhan. Bawa ke Tuhan. Nah saudaraku, perbincangan ini adalah satu perbincangan yang menjelaskan tentang apa yang wajib. Tuhan Yesus bilang apa yang wajib. Karena memang Yesus tahu orang Farisi, orang ahli Taurat, tahu yang wajib yang enggak boleh dipertanyakan lagi adalah yang kepada Tuhan. 1/10 yang sudah jadi aturan waktu itu. Nah, saudaraku, untuk apa perpuluhan diberikan kepada Tuhan? Melalui gereja. Untuk apa? Sama seperti orang Lewi, saat ini ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta, ada gembala-gembala yang melayani, yang mengurus bait Allah dan gereja. Ingat, Lewi tidak bekerja menggarap tanah dan menghasilkan. Nah, ada banyak sekarang memang terjadi Lewi-Lewi tetap Lewi-Lewi punya tanah pusaka. Lewi-Lewi punya tanah pusaka dan beberapa bangga. Dan masalahnya juga banyak jemaat merasa bangga karena tidak ikut membiayai gereja. Pelit, saudaraku. Jadi enggak usah ikut biayai gereja karena si Lewi punya tanah pusaka, bahkan setiap kali dibantu, dijemput dan lain sebagainya. Saudaraku, Lewi itu enggak bekerja. Hamba-hamba Tuhan sebaiknya, seharusnya, sesuai aturan tidak bekerja. Kalau kita lihat di gereja-gereja mainstream Katolik, enggak ada yang kerja. Betul? Tidak kerja. Nah, kebanyakan gereja-gereja Pantekosta belakangan ini banyak kerja. Ini kan masalah lain lagi. Tapi saudaraku, yang tidak punya tanah pusaka itulah yang dapat bagian dari orang-orang Israel. Begitu. Kami gembala-gembala, kami pendeta, tidak kerja lain, cari uang. Enggak. Enggak cari uang dengan kerja lain. Ya, kami hidup, saya katakanlah di sini sebagai gembala dan rekan-rekan yang melayani tidak bekerja lain, itu hidup dari mana? Dari persembahan dan persepuluhan jemaat. Alkitab katakan yang mendengar firman itu harus membagi berkatnya kepada yang memberitakan firman. Itu firman Tuhan bilang begitu. Jadi kami dapat dalam tanda kutip, orang selalu bilang kami hamba Tuhan ini hidup dari kemurahan Tuhan. Kan itu pendeta kalau ditanya gajinya berapa? 30.
30 hari gajinya. Sebulan 30 hari. Iya. Dan saudaraku sekali lagi, pendeta gembala itu hidup dari kemurahan Tuhan, bukan dari belas kasihan jemaat. Saya katakan bukan dari belas kasihan jemaat. Karena banyak jemaat-jemaat Pantekosta terutama, itu senang pendetanya miskin, karena nanti dia bisa memberi dan dihargai. Serius. Ada uang sedikit dia kasih pendeta, dia mau atur gereja, dia mau atur pendeta. Pendetanya nggak mau keluar. Iya, saya pernah mengalami itu. Dia pikir pendeta akan jadi miskin kalau dia pergi. Enggak. Karena pendeta hidup dari Tuhan. Karena itu saya katakan setelah dengar khotbah ini, saudara yang kasih perpuluhan, lanjut, puji Tuhan. Saudara yang nggak pernah kasih perpuluhan, nggak apa-apa. Yang penting saudara sudah paham, saudara sudah ngerti. Ya, kami hidup dari kemurahan Tuhan. Gereja, jemaat memberi tanggung jawab. Tanggung jawab keuangan untuk kelangsungan gereja. Bukan untuk kelangsungan hidup pendeta, sorry. Iya. Untuk kelangsungan gereja. Nah, gereja itu ada pendeta yang melayani. Saudara, saya katakan yang sudah 30 tahun lebih di sini. Baru kali ini saya bicara. Kesel saya dengar yang di sosmed itu. Iya. Iya loh saudaraku. Memang tidak salah. Ada pendeta yang sampai beli Ferrari, ada pendeta yang sampai beli pesawat, katanya itu karena dapat perpuluhan. Kalau itu yang disoroti, itu bukan bicara aturan. Bicara apa saudaraku? Kasus, bicara orang per orang. Saya ingin keuangan di gereja ini dikelola. Berapa kali dulu dibicarakan, jemaat nggak sanggup. Ya. Tapi saya bercita-cita, kalau keuangan kita sudah oke, bagus, mana Murni? Murni ini dia bilang, dia kan lagi cover keuangan. Tiap bulan minus, tapi bulan kemarin ya, bulan apa? Juni, itu keuangannya bagus. Saya belum lihat belum lihat hasil akhirnya, tapi bagus. Justru di tengah bagus keuangan, maksudnya keuangan kolekte ya, saya bicara ini. Gitu. Saya bilang saya kesel dengar itu loh saudaraku yang di sosmed. Bukan karena saudara ya, tapi saya ingin menjelaskan. Gitu. Ingin menjelaskan. Bapak Ibu Saudara, paham ya? Jadi teguran-teguran Tuhan Yesus itu untuk orang-orang yang bandel, orang-orang yang tidak setia. Dan satu lagi saudaraku, Maliaki 3 ayat 10. Ini ayat favorit Pak Pendeta. Termasuk saya di masanya. Jujur. Tentang apa? Maliaki 3 ayat 10. Ini ternyata Tuhan lagi marah saudaraku. Jadi orang Israel itu gak mau kasih perpuluhan, rumah Tuhan acak-acakan, gak ada yang urus karena si Lewi kerja lain karena enggak dicukupi oleh orang Israel. Gitu. Setiap bait Allah, rumah Allah kotor, jelek dan lain sebagainya, enggak kayak di sini rapi begitu. Yang di luar bocor deh. Ya. Lalu Tuhan marah. Marahnya Tuhan bagaimana? Coba bawa persembahan persepuluhan. Cobain. Uji. Nanti saya buka tingkap di langit. Ya kan? Ini kan marah ini loh. Dia marahin orang Israel. Cobain. Nanti saya bukain tuh tingkap di langit. Apa tingkap di langit? Ya? Coba, yang selalu dibicarakan berkat melimpah. Bukan. Hujan. Karena orang Israel itu bercocok tanam. Kalau kemarau dia nggak bisa nanam dan panen. Jadi Tuhan bilang kalau kamu kasih persembahan, persepuluhan, saya kasih hujan.
Itu kan proses namanya ya. Jadi jangan pikir loh saya kasih perpuluhan sekarang besok dapat. Bukan saudaraku. Itu proses pertanian yang kemudian dikasih hujan. Jadi kalau saudara memahami ayat ini, ya memahami Tuhan yang marah karena nggak kasih, syukur saudara ngerti dimarahin. Gitu ya. Sampai kasih perpuluhan karena dimarahin. Kalau saya nggak mau, saya mau kasih atas kesadaran sendiri. Betul? Kita kasih atas pemahaman dan kesadaran sendiri. Jadi saudaraku, memang Tuhan berjanji kalau kamu kasih, saya kasih hujan. Saya kasih kesuburan yang kemudian nanti pada akhirnya mendatangkan berkat. Yang terakhir, ini catatan terakhir tentang perpuluhan. Persepuluhan bukan supaya diberkati. Ingat, memberi persepuluhan bukan supaya diberkati. Bukan apa saudaraku? Bukan supaya diberkati. Jangan kasih perpuluhan untuk mancing saudaraku. Tetapi sebaliknya sebab kita sudah diberkati. Amin. Kita sudah dipelihara Tuhan. Kita sisihkan persepuluhan untuk Tuhan. Di catatan tadi adalah poin 1. Jadi karena kita sudah diberkati, terima kasih pada Tuhan. Ini Tuhan yang punya Tuhan, saya enggak pakai. Jangan Tuhan saya kasih perpuluhan tapi Tuhan harus bla 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 bla. Kita enggak bisa atur Tuhan. Tuhan yang atur kita. Yang kedua, memberikan persepuluhan merupakan pengakuan kita bahwa Tuhan adalah pemilik hidup. Tuhan adalah pemilik hidup. Saudaraku, memberi persepuluhan menyatakan bahwa kita ini tidak terikat pada harta duniawi. Enggak terikatlah dengan uang dan harta. Kepada orang Israel, Tuhan janji, memang, apalagi di perjanjian lama, kalau kasih, Tuhan bilang berikan perpuluhan, aku akan memberi kesuburan pada ladangmu. Bukan hanya kesuburan pada ladang, ada catatan yang jarang diungkap. Tuhan kasih kesuburan pada kandungan. Ada catatan itu. Kalau kita persembahkan hidup kita, kembalikan yang Tuhan punya. Bukan cuma berkat-berkat jasmani, kesuburan ladang, tapi kesuburan kandungan dan keturunan. Saudaraku, marilah kita pahami. Marilah kita mengerti. Sekali lagi, tidak ada paksaan untuk persepuluhan. Karena persembahan kepada Tuhan harus dengan hati yang rela. Dan saya ulangi, dengan hati yang rela. Kiranya Tuhan menolong kita. Ada yang bertanya, itu dari gaji pokok, dari take home pay, atau dari apa? Saudaraku, dari yang Tuhan beri. Israel itu punya ladang di sana, punya ladang di sana, punya ladang di sana. Ada orang yang udah kerja, punya usaha-usaha lain, ya yang dari kerja saja yang diambil. Yang lain yang bukan dari Tuhan. Dari dagang, dari rumah kontrak, semua dari Tuhan. Gitu. Jangan saudara pikir, kalau saudara berikan itu pendeta jadi kaya. Saudara nggak beri juga pendeta kaya, saudara. Iya, karena pendeta dipelihara oleh Tuhan. Persembahan persepuluhan itu untuk kesejahteraan dan kelangsungan gereja Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Belajar dari orang Israel yang seringkali keras kepala, tidak taat pada Tuhan dalam berbagai perintah. Biar Roh Kudus menolong kami untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau dengan cinta, dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati. Terima kasih.
Kami akan masuk perjamuan kudus, berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Biar perjamuan kudus ini memantapkan kami memahami firman Tuhan, sehingga kami juga mantap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami yang berdosa ini, sehingga oleh darah Yesus kami diberkati dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Biar roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Diberkati kami sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita nyanyikan pujian ini lagi. Ajarku Tuhan, sementara kita menyanyi, renungkan firman Tuhan, siap menyambut perjamuan kudus, biar firman kudus dikerjakan oleh Roh Kudus, dimantapkan dengan perjamuan suci, dan membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keberadaanku, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dari tubuh yang hancur, dipecah-pecahkan, dilukai, mengalirlah darah. Itulah darah yang menyembuhkan penyakit kita. Itulah darah yang membuat kita hidup sampai saat ini. Itulah darah yang selalu menolong kita dalam kesulitan. Darah yang telah menyelamatkan hidup kita. Dengar firman. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, mengucap syukur karena semua adalah anugerah Tuhan. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk jalannya ibadah, biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan dan membuat kami mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya. Juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati rumah tangga, studi, memberkati pekerjaan, memberkati usaha. Oh Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan ada dalam kami semua sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, berikan kesuburan pada lahan yang kami kerjakan, baik itu di kantor, di rumah, biar kesuburan itu membuat kami menikmati berkat Tuhan. Berikan kesuburan juga pada kandungan anak-anak-Mu, dan kami tahu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini telah membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Buka tingkap langit yang menyuburkan lahan mereka. Berkati mereka yang telah mentransfer melalui bank ke rekening gereja. Biar berkat-Mu atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat. Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih.